John telah tertidur lelap selama 1000 tahun. Namun begitu membuka matanya, ia mendapati dirinya membeku di dalam es. Luka-luka lama yang dalam memenuhi punggungnya. Ia perlahan turun dari sebuah platform batu. Saat itu juga, pedang di tangannya tiba-tiba terbangun dan seketika berubah menjadi pedang panjang yang berkilauan. Tanpa membuang waktu, John langsung menuju kastil para elf. Di sepanjang perjalanan, setiap penjaga yang mencoba menghentikannya dengan mudah ia kalahkan. Mendengar keributan tersebut, para pangeran berdiri di hadapan John dengan senjata mereka. Saat itulah John perlahan menurunkan tudung kepalanya. Raja Panah sangat terkejut saat melihat wajahnya karena ia langsung mengenali John. John adalah manusia terakhir di dunia ini yang masih mampu menggunakan sihir. John menjelaskan bahwa pohon dunia sendiri telah memanggilnya. Itu hanya bisa berarti satu hal, pohon dunia sedang berada dalam bahaya besar. Ketika mereka tiba di pohon dunia, John langsung menyadari bahwa ketakutannya benar. Pohon dunia perlahan mulai layu. Di dalam setiap daunnya terdapat monster mengerikan yang terperangkap. Saat daun-daun itu mengering dan berguguran ke tanah, penjara yang menahan para monster tersebut juga mulai retak. John segera menyuruh sang raja mempersiapkan pasukan. Namun 1000 tahun kedamaian telah membuat para elf melupakan ancaman sebenarnya dari para monster. Pada akhirnya John tidak punya pilihan selain pergi sendirian. Pohon dunia menuntunnya menuju seseorang yang akan menjadi harapan terakhir dunia ini. Seseorang yang merupakan setengah elf dan setengah manusia. Pada saat itu John sedang duduk di samping ibunya yang sedang sekarat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ibunya memberikan 3 batu yang bercahaya kepadanya. Ibunya hanya memberitahunya bahwa kekuatan sihir tersembunyi di dalam batu-batu tersebut. Namun John harus belajar sendiri bagaimana cara menggunakannya. John sama sekali tidak percaya pada hal seperti sihir. Ia berpikir akan menjual batu-batu tersebut, meninggalkan kota, lalu belajar untuk menjadi seorang dokter. Dalam perjalanan ia bertemu seorang gadis bernama Cha. Pada pandangan pertama, Cha terlihat sangat polos dan naif. Namun sebenarnya ia adalah pencuri yang licik. Cha memberinya minuman yang telah diberi obat, mencuri ketiga batu sihir milik John, lalu melarikan diri. Keesokan harinya, John menemukan Cha dan mengungkapkan rahasia terbesar tentang kelahirannya. John bukan sekadar setengah elf, ia juga mewarisi kekuatan dari garis keturunan sihir yang sangat kuat, yang selama ini masih tertidur di dalam dirinya. Untuk membuktikan perkataannya, John membawa Cha ke sebuah tempat misterius agar ia bisa belajar sihir. Saat itu juga, daun pertama dari pohon dunia yang berdiri di dalam area tersegel tiba-tiba terlepas dan jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh bumi berguncang dengan hebat. Melalui retakan tersebut, Damo, penguasa para iblis, berhasil memecahkan segel yang telah menahannya selama ribuan tahun dan melarikan diri. Namun kekuatan penuhnya belum kembali. Jadi, untuk melindungi dirinya, ia menciptakan penghalang sihir dan menunggu hingga pohon dunia benar-benar hancur. Sementara itu, John dan Cha telah tiba di situs kuno tersebut. Tiba-tiba, ledakan sihir yang sangat kuat terjadi dan John menemukan sebuah buku sihir misterius. Namun kebenaran yang tersembunyi di dalam buku tersebut ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan.